Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari mengawali renungan ini dengan memadakan lagu Mazmur tanggapan dari hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan iringan gamelan aneh tapi nyata, Solo Saron. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh muka bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya saya akan sejenak mengenalkan daerah area sekitar Bukit Galilea di mana peristiwa hari ini terjadi. Di sana Yesus sudah menunggu rasul-rasul yang diundang atas petunjuknya melalui Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu saya gambarkan dalam dua lilin yang gede-gede itu. Satu lilin yang paling tinggi itu, yang tinggi di sana itu adalah Maria. 11 lilin itu adalah para rasul, karena memang rasulnya tinggal 11. Yudas sudah pergi. Nah, di sini ada Danau Galilea atau Danau Genesaret, dan di ini ada Sungai Yordan yang mengalir ke sana membelah danau itu. Di sana ada kota-kota entah Korosaim, entah Betsaida dan sebagainya. Dan di sini sekitar ini ada bukit atau gunung Tabor di mana Tuhan Yesus berubah wajah. Inilah kira-kira saudara sekalian. Nah, kita akan bersama-sama pada hari ini menyantap hidangan dari Injil Santo Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20.
Pada waktu itu para murid sudah tiba di Galilea mengikuti petunjuk Yesus lewat Maria Magdalena dan Maria yang lain, bahwa di sana murid-murid akan berjumpa dengan Yesus. Ketika melihat Yesus di Bukit Galilea itu, ada di antara murid-murid yang mengenalinya lalu menyembahnya, tapi ada beberapa yang ragu-ragu. Nah, di sana Yesus menyampaikan dua hal kepada mereka dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang pertama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah yang kedua. Dan Yesus masih menambahkan sesuatu yang sangat penting dan menjanjikan. Yesus mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Hidangan ini berlanjut dengan hidangan pencuci mulut hati maksud saya, dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang ada dalam bacaan pertama hari ini. Mengapa demikian? Ya, sebab sesudah memberi wejangan kepada para rasul, Yesus terangkat ke surga dalam kemuliaan. Para murid ternganga, takjub dan terpesona menyaksikan kemuliaan Sang Guru. Orang Jawa mengatakan domblong atau mlongo. Nah, ada malaikat yang melihat mereka itu pada melongo, lalu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika kita naik surga yang kita lihat semuanya." Nah, saudara-saudariku terkasih, rentang waktu antara kenaikan Tuhan dan kembalinya atau kedatangan yang kembali ialah zaman kita belajar mengenali kehadirannya dan mengakuinya atau menyembahnya dan mempersaksikannya. Dengan demikian semakin banyak orang mengerti bahwa Allah selalu menyertai manusia di dunia. Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam saat kurun waktu itulah para murid dan kita semua dikehendakinya untuk melaksanakan karya perutusannya bagi kita di dunia ini, karena dunia dan seluruh alam ciptaan Tuhan memang lahan karya dan pengabdian kita kepada Tuhan dalam sesama. Itulah makna memenuhi dan menguasai bumi sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kita song-song kedatangan Yesus yang kedua bukan dengan bersantai-santai atau berleha-leha atau layah-layah di tempat tidur atau di kursi malas, melainkan kerja keras melaksanakan perintahnya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita karena telah diikutkan dalam kehidupan ilahinya, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena hidup kita di rentang waktu inilah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam penghakiman terakhir, seperti digambarkan dalam nasib kambing dan domba dalam Injil Santo Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Perlu kita ingat bahwa peristiwa di Galilea itu terjadi sesudah Yesus bangkit dari mati. Itu berarti bahwa Yesus sudah mulia. Bukan Yesus sejarah lagi dengan segala keterbatasannya. Yang ilahi bersatu dengan yang insani secara terus-menerus sampai akhir zaman. Para murid memang masih tetap berada di dunia, masih tetap berada di muka bumi, namun juga kini telah mereka itu adalah murid-murid
Dia yang kini telah memasuki keabadian dan kemuliaannya, namun kita masih tetap bisa berhubungan dengan Dia. Saya ulangi, ini yang penting. Para murid masih tetap berada di muka bumi ini, namun juga murid-murid dan kita itu adalah murid Dia yang kini telah memasuki keabadian dan kemuliaannya, namun kita masih tetap bisa berhubungan dengan Dia. Kenyataan ini terus berlangsung bila mereka tidak hanya melongo, terpesona dan takjub, melainkan harus mulai bersaksi. Kalau kata-kata malaikat itu saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, mungkin berbunyi demikian: wong-wong Galilea, ayo pulang. Ayo pulang, jangan enak-enak di sini. Inilah saatnya, sabda Yesus tadi, kamu wujud nyatakan dalam hidup dan karyamu sehari-hari. Jadi tidak cukuplah kalau kita hanya takjub dan bahkan bangga atas kemuliaan Sang Guru saja. Ayo berbagi anugerah pengutusan ini dengan siapa saja yang belum sempat menjadi murid Yesus seperti para rasul pada zaman dahulu. Disitulah letak penugasan yang diberikan Yesus ketika mengutus murid-muridnya kepada semua bangsa. Kata semua bangsa ini adalah termasuk kita, murid-murid Yesus generasi kedua sesudah para rasul, artinya belum pernah hidup bersama dengan Yesus sejarah. Sekarang para murid pun dalam berwarta tidak dibatasi oleh Yesus seperti ketika Yesus belum bangkit. Mengutus para murid dengan berkata, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari Matius 10 ayat 5-6. Murid-murid diutus Sang Guru yang waktu itu berjalan dari kota ke kota. Mereka diutus untuk mempersiapkan tempat-tempat yang akan didatangi oleh Yesus. Jadi pada diri Yesus masih ada pembatasan-pembatasan. Maklum, Yesus masih hidup dalam sejarah manusia. Tapi pada akhir Injil, para murid bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Ia sudah masuk di kawasan yang lebih luas, bahkan melingkupi surga juga. Gusti Allah iku ngebeki bahasa Jawanya. Saudara-saudari terkasih, dengan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kaum beriman kita semua ikut menyembah Yesus bersama para murid yang ada di Bukit Galilea itu. Dan bersama para perempuan yang sudah mendapati Dia yang telah bangkit. Menyembah berarti mengakui bahwa Dia itu Allah. Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia. Berarti juga mengakui dan meyakini kebesarannya. Kebesaran dalam diri Yesus ini bermakna ganda. Dia memang besar dan mulia, tak dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan hanya bisa dijangkau dengan iman. Namun Dia juga berjiwa besar, tidak lupa akan umatnya yang masih berada di bumi ini dan berjuang di dunia ini dan akan terus menyertainya sampai akhir zaman. Nah, bagi kita pun mestinya juga begitu. Orang aja dumeh dadi wong gedhe banjur lali asline. Wong Jawa ngandhakake mengkene kere munggah balik. Maaf ya. Kalau begitu, kehidupan ilahi yang diberikan kepada kita akan menjadi pudar dan bahkan kepekaan akan suara hati akan menjadi tumpul. Kristus yang bangkit itu akan naik ke surga dan memasuki kemuliaannya. Berarti juga Ia akan kurang nampak di bumi. Tetapi kita semua bisa menyembahnya dan akan tetap dapat melihatnya dalam iman.
Iman itu sendiri harus kita amalkan dalam karya nyata yang baik dan benar, agar melalui kita nampaklah kuasa kasih Tuhan. Kalau demikian iman kita akan hidup, tidak mati. Inilah wujud solidaritas kita kepada sesama, lebih-lebih di saat kita semua umat manusia sedang mengalami pencobaan yang sangat berat ini. Semoga ini benar-benar menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang terbuka pada kebaikan Tuhan melalui kebaikan kita, asal kita pun juga tulus dan jujur dalam berwarta. Artinya bersedia berkorban tanpa menanti balas jasa apapun. Kebaikan tidaklah perlu ditonjol-tonjolkan atau diwartakan kemana-mana. Bahkan Yesus mengatakan, apa yang kita buat dengan tangan kananmu, apa yang kamu buat dengan tangan kananmu, jangan dilihat oleh tangan kirimu. Matius 6:3. Para murid akan jadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Itu berarti para murid dikehendaki memperlakukan semua bangsa sebagai murid. Para murid juga diutus untuk membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksud dari penugasan ini adalah agar para murid memperlakukan siapa saja sebagai sesama murid. Yesus yang bangkit berkenan berbagi kehidupan ilahi dengan kita yang masih di dunia. Dengan demikian kita yang masih di dunia diajak kerjasama dengan Yesus yang ilahi untuk membangun kehidupan bersama di dunia ini menjadi lebih baik. Itulah artinya kalau kita itu saksi Kristus. Karena kita saksi Kristus, maka ayo berbagi iman akan kebangkitan Yesus melalui hidup dan karya kita yang baik dan benar bagi kebaikan hidup bersama. Dan itulah tanda bahwa kita di hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini ikut menyembah Yesus. Ikut menyembah Yesus Tuhan. Tentu tidak hanya pada hari raya ini saja, tetapi selama hidup kita sampai kita yang insani bersatu dengan Tuhan yang ilahi secara sempurna, hidup abadi dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita akhiri renungan kita ini dengan memadahkan lagu Jadilah Saksi Kristus dari Mada Bakti nomor 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Amin. Berkah dalam Mbayat 21 Mei 2020. Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.